Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau peduli dengan kami. Engkau berbelas kasih kepada kami. Dan Engkau tahu kapan kami Kau kunjungi, Kau sapa, Kau jamah, dan Kau sembuhkan. Berbelas kasihlah pada kami ya Tuhan, kami orang berdosa dan lemah ini. Ampunilah dosa kami, supaya kami Kau sembuhkan dari segala macam sakit, penderitaan, dan apapun juga. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita diajak untuk melihat bagaimana Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana. Dan Yesus menyembuhkan tidak dengan datang, dalam tanda petik disentuh, dijamah secara fisik, tapi Yesus mengatakan, pulanglah, anakmu sembuh. Dan persis seperti Yesus mengatakan itu, anak itu sembuh. Saudara, kesembuhan itu sekali lagi mengatasi ruang dan waktu. Dan itu merupakan hak privilege Tuhan Kristus. Mengapa Yesus hanya menyembuhkan pegawai kerajaan itu, anak pegawai kerajaan itu? Padahal begitu banyak orang yang datang kepadanya, mengitarinya, berada di sampingnya. Tapi kenapa hanya satu orang itu? Dan ini merupakan misteri yang menurut saya seringkali muncul dalam pengalaman hidup kita. Mengapa doa kita tidak disembuhkan? Mengapa doa kita tidak dikabulkan? Mengapa orang harus menderita 38 tahun? Mengapa orang harus menderita pendarahan? Mengapa begitu banyak, meskipun kita sudah berusaha berdoa dengan berbagai macam cara? Kenapa Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan yang sangat fundamental yang kita alami setiap hari ini merupakan suatu yang dialami oleh setiap orang. Ada orang yang sungguh-sungguh rajin berdoa, tetapi harus menderita dengan penderitaan yang tidak mudah, harus kemoterapi, kanker otak. Ya, jadi sekali lagi kita mau tahu apa yang mau kita sampaikan adalah misteri kehendak Allah. Allah mempunyai wewenang, mempunyai hak, di mana hanya dia yang bisa melakukan, dan kita tidak mengerti kenapa dia. Mengapa orang harus menjalani peristiwa kematian ketika masih muda? Mengapa orang harus mengalami perpecahan dalam keluarga karena soal warisan dan seterusnya, banyak sekali lagi. Ya, nah saudaraku terkasih dalam Kristus, mungkin sekali lagi ini misteri kehendak Allah, misteri ke penyelenggaraan ilahi, misteri keselamatan. Ya. Dan kita tidak bisa menuntut, mengontrol, mendikte Tuhan. Ya. Saudara, seperti halnya dalam bacaan pertama hari ini, kita mendengar bagaimana Tuhan menciptakan Yerusalem baru, menciptakan langit dan bumi yang baru. Dan inilah arah hidup kita. Jadi mari kita melihat hidup itu bukan hanya sekedar saya menderita, saya susah, saya sakit, saya tidak. Tetapi dilihat dalam perspektif tata keselamatan, sejarah keselamatan hidup kita. Kita datang, kita diberi, kita diciptakan, kita hadir di dunia pasti mempunyai maksud dan tujuan dalam tata keselamatan Allah. Ya. Nah, maka dalam tata keselamatan Allah itu kita harus masuk ke dalam hati Allah, ke dalam rencana Allah bagi hidupku. Ya. Nah, bagaimana kita tahu rencana Allah dalam hidupku? Lihatlah hidupku sendiri. Apakah aku bersuami, beristri, apakah aku sebagai imam. Dan di situ kita melihat, kita menjalani apa yang bisa kita jalani. Ya. Melakukan yang terbaik, melakukan yang benar, melakukan yang kudus, melakukan yang mulia. Ya. Dan itulah di dalam perspektif perjalanan itulah Tuhan menuntun kita, menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan dalam tata keselamatan itu. Nah, kita juga mengalami kesulitan-kesulitan, salib, penderitaan,
penyakit apapun juga. Ya. Nah, di situ Tuhan mempunyai wewenang. Apakah disembuhkan? Apakah tidak? Apakah dibiarkan berjalan terus? Nah, inilah suatu proses yang menurut saya adalah suatu proses transformasi, suatu proses internalisasi, suatu proses pengendapan untuk bisa memasuki ke hati Allah, kepada kehendak Allah, kepada rencana Allah, kepada kuasa Allah. Ya. Jadi hidup kita adalah proses untuk mengerti, memahami kehendak Allah dan membiarkan Tuhan bekerja lewat diriku dengan segala jatuh dan kelemahan dalam kekurangan, keterbatasan. Ya. Nah, kita bisa melihat contoh yang paling bagus adalah Abraham. Abraham dipanggil. Ya, aku akan memberikan kepadamu keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di laut. Ya. Dan akan tanah yang kuberikan adalah tanah subur, ya, dengan susu dan madu. Tapi apakah janji itu? Ini janji keselamatan, ini janji Yerusalem baru, ini keabadian, ya, seperti dalam bacaan pertama ini menciptakan keabadian hidup kita. Ya. Apakah Abraham berhasil? Tidak juga. Dia harus berjalan dari Irak, ya, berjalan dalam perjalanan itu, ya, dia harus berkelahi dengan bangsa-bangsa di sekitar. Ya. Dia juga bertanya bagaimana ini karena istrinya sudah tua, di mana dia gagal juga tidak mampu mengerti kehendak Allah, di mana dia istrinya menawarkan Hagar sebagai orang Arab itu, dan seterusnya gagal, sampai juga kemudian lahirlah dari istrinya yang tua itu Ishak, ya, dan harus dikorbankan lagi. Jadi coba lihat jatuh bangunnya hidup kita, apakah dikabulkan semua? Juga tidak. Gagal kita mengerti, gagal kita memahami, dan itulah kehidupan kita. Maka Abraham menjadi tokoh bapak beriman. Bagaimana beriman itu dalam kesulitan kita, dalam penderitaan kita, dalam apapun yang kita alami, akhirnya kita hanya bersandar kepada kehendak Tuhan. Kita tidak bisa mendikte, mengontrol Tuhan. Dan itu juga yang terjadi pada Yesus, pada Bunda Maria, pada Santo Yosef. Kenapa Santo Yosef harus membawa Maria ke Mesir? Kenapa harus begitu? Dia kan Allah, dia kan Tuhan mengendaki itu. Supaya dalam proses itu kita harus melalui suatu pengalaman-pengalaman yang memang harus dialami, dan itu akan membantu kita dalam proses menolong orang lain yang mengalami hal yang serupa. Ya. Allah menjadi manusia, dilahirkan oleh Bunda Maria bukan karena Yosef, tapi karena Roh Kudus. Ya, dan harus dilahirkan di kandang, ya, dan Bunda Maria, Yesus dan Yosef kemudian mengalami kesulitan karena mau dibunuh, pergi ke Mesir dan seterusnya, tinggal di Nazaret. Kenapa 30 tahun di sana tinggal? Untuk mengalami masa biasa dalam hidup 30 tahun, masa yang tidak ada gelombang, tidak ada macam-macam hal harus dijalani, ya, di dalam ketenangan, dalam keheningan dan kesunyian, dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sampai Bunda Maria mengatakan kepada Yesus, anggur habis. Lalu terjadilah mujizat di Kana, mujizat yang pertama. Meski mungkin saya yakin bahwa Yesus mau mengadakan mujizat juga di dalam dalam keluarga Maria dan Yosef. Ya, dan kita ketahui Yosef kemudian meninggal di bangkuan Yesus. Jadi ini semua kenapa harus begitu? Mengapa begitu? Bukan mengapa begitu, tapi kemudian mengapa kita harus belajar. Sekali lagi belajar mengikuti kehendak Allah. Disembuhkan syukur, tidak disembuhkan dijalani dengan penuh iman dalam jatuh dan bangun, dan bukan yang gampang. Dan itu dilalui oleh Yesus, dilalui oleh Bunda Maria, dilalui oleh Santo Yosef, dilalui oleh para kudus lainnya, dan dilalui oleh kita semua. Semoga Tuhan berkenan menyembuhkan kita dari segala macam penyakit, dari segala penderitaan. Tapi kita harus melewati masa-masa sulit, ya, masa-masa yang tidak mudah. Ya, kemarin kita merayakan tentang peristiwa anak yang hilang. Bagaimana Bapa mengizinkan dia mendapatkan anak yang anak bungsu itu, mendapatkan bagian hartanya. Apakah itu milik dia? Tidak bisa. Tapi dia mengaku itu miliknya. Dijual, dibuang.
dan harus mengalami masa titik nadir, titik kekosongan, sampai dia mengalami Tuhan yang baik. Perjalanan hidup kita seperti itu. Kembali ke Tuhan dengan kerendahan hati dan kerapuhan, dengan ketidakberdayaan. Semua terjadi dan terjadi supaya kehendak Tuhan diwujudkan. Semoga Anda dan saya semakin mengerti, memahami misteri penderitaan, misteri kehidupan, misteri kesembuhan, apapun juga. Tuhan memberkati Anda hari ini selalu dengan keterbukaan yang besar, menerima kehendak Tuhan, menjalaninya dengan penuh kasih sayang dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus.